Oke, baik, shalom anak-anak semuanya. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, kita akan awali dengan berdoa agar pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ayo kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau mulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat-Mu, biar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh pembelajaran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang ayo buka bukunya bab 10. Kita akan belajar tentang menerapkan keadilan terhadap semua insan. Nah, adapun bahan Alkitab yang akan kita pelajari hari ini dari Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 46 dan Yohanes 15 ayat 23 sampai 31. Nah, anak-anak, bahan Alkitab ini sangat penting untuk mempelajari pentingnya keadilan itu. Kita bisa baca di rumah bahan Alkitab ini agar kita mengerti apa sih hubungan keadilan pada Alkitab, ada nggak di Alkitab itu tentang keadilan. Oke anak-anak, dibuka ya di rumah. Apa sih pentingnya membahas keadilan terhadap semua insan? Anak-anak, Sulman Kaufman pernah menemukan bahwa perilaku kriminal para remaja yang dimasukkan dalam penjara sudah dapat diramalkan sejak mereka masih berusia lebih muda. Nah, hal yang lebih menarik lagi ialah orang tua, khususnya ibu. Ibu ini sudah memiliki kepekaan bahwa anaknya akan bertingkah laku kriminal kelak di kemudian hari. Pertanyaannya, dari manakah kepekaan ibu ini muncul? Ternyata ibu ini pernah mendengarkan keluhan-keluhan yang dilontarkan anaknya ketika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Mungkin anak tersebut mendapat perlakuan dari teman-temannya atau gurunya yang menurutnya tidak adil, sehingga ketidakadilan tersebut membuat si anak memupuk rasa dendam yang kemudian dibalaskan dalam perilaku kriminal ketika situasi yang memungkinkan. Nah anak-anak, dari kasus ini kita bisa tahu kan bahwa apa pentingnya keadilan itu terhadap semua insan, apa dampak negatifnya ketika adanya ketidakadilan bagi kita semua. Nah anak-anak, dalam Alkitab ada contoh tokoh Alkitab yang memegang keadilan. Kita bisa lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 28. Dari gambar ini anak-anak bisa lihat kan kisah siapa? Pastinya kisah Raja Salomo yang bijaksana, yang menjadi seorang pemimpin itu adil dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya anak-anak, di sini ibu akan memberikan sebuah video. Semoga anak-anak bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Dalam video ini ada dampak negatif ketika ketidakadilan itu terjadi. Dan selamat menyaksikan. Ya, masih soal penerimaan siswa baru pemirsa di Jawa Timur, sejumlah orang tua murid mengamuk dan memarahi panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMPN 1 Dringo Probolinggo. Mereka memprotes penerimaan murid baru yang syarat KKN. Ini saya Pak, saya tanam Pak Kardi saya Pak. Sebagai anak cucu saya tidak masuk Pak. Saya mau tanya bapak-bapak yang semuanya ini lebih ngerti. Para orang tua murid ini mengamuk di depan panitia penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Dringo Probolinggo syarat KKN. Mereka mempertanyakan kriteria penilaian yang dipakai panitia karena ada beberapa anak yang nilainya bagus namun ditolak, sementara yang nilainya di bawah standar justru diterima. Mereka juga menolak sistem zonasi yang ditetapkan oleh panitia. Anak yang tidak diterima justru yang rumahnya dekat dengan sekolah, yang rumahnya jauh malah diterima. Bahkan menurut mereka di antara yang diterima minim berprestasi. 13 Januari ini sekalian, ini 13 kok diterima, sedangkan cucu saya 18 berapa gitu ya, ini 18 berapa kok tidak diterima. Alasannya apa? Padahal di sini danem Pak, bukan tes.
Sementara Kepala Cabang Diknas Kecamatan Dringu berdalih, proses PPDB di SMPN 1 sudah sesuai prosedur. Bagi siswa yang tidak diterima akan dicarikan solusi lain. Sesuai dengan prosedur, teknisnya sudah memenuhi ketentuan, ya kan? Tetap kita tampung, protes dari warga akan kita tampung, akan kita bahas di dinas, kita laporkan ke dinas, bagaimana kita mencari solusi nanti. Kisruh mereda setelah anggota polisi sektor Dringu datang ke lokasi dan mencoba memediasi kedua belah pihak. Hana Purwadi, MNC Media, Probolinggo, Jawa Timur. Oke, kita sudah menonton videonya, kita sudah melihat apa yang terjadi ketika ada ketidakadilan. Nah, tadi dalam video itu, seorang kakek yang tidak terima ketika cucunya memiliki nilai tinggi tidak masuk ke dalam sekolah tersebut, sedangkan orang lain yang nilainya lebih rendah dari cucunya bisa diterima di sekolah tersebut. Kita lihat tadi ketika si kakek tidak terima, terjadi kerusuhan. Si kakek menuntut kenapa cucunya tidak diterima. Nah, itulah anak-anak ketika ketidakadilan itu terjadi. Pasti ada kerusuhan-kerusuhan dan juga pasti ada dampak-dampak negatif lain yang terjadi. Makanya kita sebagai anak-anak Kristen harus menerapkan keadilan bagi semua insan. Oke anak-anak? Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengapa sih kita perlu menerapkan keadilan. Tadi kita sudah melihat video apa dampak negatif ketika ketidakadilan itu terjadi. Tapi bukan itu saja yang menjadi alasan kenapa kita perlu menerapkan keadilan. Tapi alasan yang lainnya itu ialah karena Tuhan Yesus. Anak-anak pasti tahu siapa yang patut diteladani dan yang memang seharusnya kita teladani. Siapa? Ya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mempraktikkan keadilan dengan cara mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita tidak dapat melihat orang lain dalam kedudukan yang sederajat dengan kita, atau dengan kata lain, ketika kita melihat orang lain tidak lebih berharga atau tidak lebih dari kita, maka kita dapat menerapkan prinsip keadilan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah guru kita, Tuhan kita yang patut dicontoh. Jadi ketika Tuhan mengatakan A, kita pun harus melakukan itu juga. Tuhan Yesus saja adil, mengapa kita sebagai anak yang tidak adil? Padahal Tuhan itu sudah menjadi Allah yang Maha Kuasa loh. Jadi anak-anak, sama-sama kita belajar untuk menerapkan prinsip keadilan. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan kita, materi kita sampai hari ini. Dan kita akan membahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.